Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Yusuf, lihat, Yesus telah lahir. Dia, Sang Raja Damai, telah lahir ke dunia. Maria, sungguh ini akan menjadi kabar sukacita bagi semua orang, dan bangsa-bangsa akan menyambut dia dengan penuh sorak-sorai. Aku ingin menyanyikan gita. Aku ingin memuliakan Dia, Sang Raja Damai, Sang Terang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang baka, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, Surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia. di naungan sayapnya, Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Saudara-saudari, sungguh kita bersukacita. Tuhan Yesus Kristus, penebus kita, hadir di tengah-tengah kita. Kelahirannya menjadi simbol cinta Allah yang begitu besar kepada kita. Kelahirannya memulihkan kita dan semesta ciptaannya. Dan kelahirannya menghadirkan sejahtera bagi kita semua. Kita bergembira dan kita bersyukur atas cinta Allah yang tidak berkesudahan. Hai dunia, mari bergembiralah. Haleluya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah
bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Pertama-tama, atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, MPH-PGI, saya mengucapkan Selamat Natal untuk kita semua. Apakah makna dari peristiwa Natal bagi kita yang hidup di masa kini, khususnya di tahun kedua dari masa pandemi ini? Itulah yang menjadi pesan Natal bersama dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, untuk tahun 2021. Pesan dengan tajuk Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan, yang disusun dengan mengacu kepada teks di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Sebelum membaca ayat firman Tuhan tersebut dan mendengarkan urayanya, mari kita terlebih dulu berdoa. Ya Khalik alam semesta, yang telah hadir di dunia di dalam Yesus Kristus, tolonglah kami agar dapat memahami karya kasih-Mu dalam peristiwa Natal yang kami rayakan pada hari ini. Cerahkan pikiran kami dengan Roh-Mu dan tuntun kami dengan firman-Mu. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara-saudari, di dalam ayat ini diutarakan tentang kasih persaudaraan. Kata yang mengingatkan saya kepada kisah tentang 3 orang yang terdampar di sebuah pulau yang terpencil. Suatu hari, mereka menemukan sebuah botol di pantai pulau tersebut. Mereka membuka sumbatnya, dan keluarlah sesosok jin dari dalam botol itu. Jangan bertanya kepada saya, ayat Alkitabnya di mana, Pak? Kan tadi sudah saya katakan bahwa ini hanya sekadar suatu alkisah. Si jin berkata, Tuan-tuan, karena kalian telah menolong saya keluar dari dalam botol, maka kepada masing-masing tuan, saya berikan kesempatan untuk mengajukan satu permintaan. Apapun permintaan tersebut, pasti akan saya kabulkan. Orang pertama berkata, aku merindukan restoran steak di kotaku. Kembalikan aku ke kotaku. Nampaknya orang ini doyan makan, sehingga yang ia rindukan adalah makanan kegemarannya. Si orang pertama diterbangkan jin ke kotanya. Orang kedua berkata, aku merindukan kantor tempatku bekerja. Kembalikan aku ke kantorku. Nampaknya orang kedua ini termasuk pribadi yang gila kerja, sehingga yang ia rindukan bukan rumahnya, tetapi kantornya.
Si orang kedua diterbangkan jin ke kantornya. Sekarang giliran orang ketiga. Ia berkata, kalau aku merindukan kedua temanku tadi. Kembalikan mereka kemari. Langsung si orang pertama dan kedua tiba kembali oleh jin ke pulau yang terpencil itu. Nampaknya orang ketiga ini memegang prinsip, makan tidak makan yang penting asal kumpul. Nah, jangan anggap remeh prinsip yang dipegang oleh orang yang ketiga ini. Prinsip tersebut mencerminkan pandangan atau falsafah hidupnya, yaitu bahasanya kumpul atau relasi merupakan hal yang sangat berharga. Ini merupakan prinsip yang sangat penting. Karena pada hakikatnya, bobot kehidupan kita ditentukan oleh kualitas dari relasi yang kita jalin dalam hidup kita. Di dalam hal ini, yaitu kualitas dari relasi kita dengan Allah. Kualitas relasi kita dengan diri kita sendiri. Kualitas relasi kita dengan sesama dan dengan alam sekitar kita. Sesungguhnya itulah salah satu makna utama dari Natal. Melalui peristiwa sejarah tersebut, Allah menyampaikan pesan bahwa di dalam Kristus, Ia telah hadir di tengah umat manusia untuk memulihkan relasi manusia dengan dirinya. Pemulihan relasi yang membuahkan damai sejahtera di dalam hidup manusia dan di antara sesama mereka. Relasi yang harmonis di antara sesama manusia atau relasi kasih persaudaraan ini diutarakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22 yang telah kita baca tadi. Tentang hal itu, setidaknya ada 3 pertanyaan penuntun yang akan menolong kita untuk memahami maknanya. Ketiga pertanyaan tersebut adalah, yang pertama, apakah makna dari kasih persaudaraan? Makna yang paling sederhana dari kasih persaudaraan adalah bahwa kita memandang semua orang sebagai sesama saudara. Siapapun yang bersangkutan, tanpa memandang latar belakang budaya, ras, strata sosial, ataupun keyakinannya. Kita menerimanya sebagai saudara kita. Makna tersebut tercermin di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Yaitu, hormatilah semua orang. Semua orang. Bukan orang tertentu saja. Semua orang. Artinya termasuk orang yang membenci dan memfitnah kita. Karena kita hidup sebagai pengikut Kristus yang konsekuen. Kita dapat mengasihi mereka dengan mengingat nasihat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Yaitu, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dalam kasih tersebut, kita menghidupi persaudaraan yang melampaui ikatan keturunan ataupun identitas primordial lainnya. Sehingga dengan demikian, kita tidak hidup dengan jiwa yang sempit, namun dalam cakrawala kehidupan yang luas. Pertanyaan yang kedua, apakah wujud dari kasih persaudaraan itu? Wujud dari kasih ini dapat kita lihat dari nasihat yang disampaikan secara berulang-ulang dalam surat 1 Petrus. Yaitu, agar kita, para pengikut Kristus, hidup melakukan kebaikan. Hal ini dicatat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12, 15, 20, dan pasal 3 ayat 11 serta 17. Artinya, kasih persaudaraan tidak cukup hanya diucapkan, namun juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Walaupun seorang suami setiap hari berkata kepada istrinya, sayang, aku mengasihi engkau. Namun, bila perilakunya kepada istrinya tidak mencerminkan kata kasih, maka itulah yang disebut sebagai omdo alias omong doang atau kata-kata hampa yang tak bermakna. Perbuatan-perbuatan baik ini dipaparkan dalam pesan Natal bersama PGI dan KWI tahun 2021, yaitu bahwa kita harus menanggalkan perilaku yang memecah belah hidup persaudaraan seperti kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Sebagai contoh,
Yaitu sebaliknya dari menggunakan media sosial untuk menyebarkan fitnah dan kebencian, mari kita menyebarkan kebenaran dalam kasih dan kelemah lembutan. Sebaliknya dari hidup dalam kemunafikan dan kedengkian, mari kita saling mengasihi dalam ketulusan dengan tanpa mengorbankan kebenaran. Sebab kasih yang diamalkan dengan mengorbankan kebenaran bukanlah kasih yang tulus, namun bersifat semu dan dangkal. Sekarang, pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa kita perlu mengamalkan kasih persaudaraan? Tentang hal ini, di dalam surat 1 Petrus setidaknya dikemukakan dua alasan. Alasan yang pertama yaitu, karena kasih seperti itulah yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus melalui kelahirannya di dunia. Hal ini tersirat di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan pasal 2 ayat 21. Alasan yang kedua, karena dengan hidup dalam kasih persaudaraan, kita mewartakan kebenaran dan damai yang sejati. Sehingga di dalam dunia yang tidak bersahabat, kita tetap dapat memberitakan karya kasih Kristus. Sebagaimana yang ditulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12 dan 15. Karya kasih Kristus yang membaharui dan memulihkan relasi manusia dengan Allah. Mengangkat harkat hidup manusia. Serta memulihkan relasi manusia dengan sesamanya dan dengan alam sekitarnya. Kasih seperti itulah yang diungkapkan oleh Paus Yohanes ke-23 sehari sesudah hari Natal tahun 1958 melalui kunjungannya ke penjara Regina Coeli di kota Roma. Kepada para narapidana yang menyambut dirinya, Paus berkata, Anda tidak dapat datang kepada saya. Oleh karena itu, saya datang menemui Anda. Kalimat tersebut mengungkapkan makna yang sesungguhnya dari peristiwa Natal. Sebagai orang-orang yang terkungkung di dalam penjara, para narapidana tadi tidak dapat mengunjungi Sri Paus. Tembok penjara telah membatasi kebebasan mereka. Oleh karena itu, maka Sri Pauslah yang datang mengunjungi mereka di penjara. Supaya mereka mengetahui bahwa ada pribadi yang bersedia menyapa mereka dengan kasih. Itulah contoh dari kasih persaudaraan dalam bentuk tindakan. Itulah yang telah Allah tunjukkan kepada umat manusia melalui Natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus menegaskan bahwa sebagai manusia, kita tidak dapat datang kepada Allah dengan upaya dan kebaikan kita. Namun oleh anugerahnya, Allah di dalam Yesus Kristus telah datang mengunjungi kita. Supaya dengan demikian, kita dapat mengalami kasih-Nya yang memerdekakan dan memulihkan. Pada gilirannya, kasih Kristus itulah yang harus kita hadirkan melalui kehidupan kita. Agar semua orang dapat ikut merasakan sukacita Natal yang kita alami. Mari kita berdoa. Ya Allah Khalik alam semesta, di tengah sukacita Natal ini kami teringat kepada saudara-saudari kami yang sedang menderita oleh karena bencana erupsi Semeru di Jawa Timur. Tuhan, tolonglah mereka. Kami teringat kepada saudara-saudara kami yang menderita karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Tuhan, tolonglah mereka. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang menderita karena ketidakadilan, penindasan, dan pengabaian hak-hak asasi manusia. Termasuk mereka yang berada di Papua dan di berbagai daerah lainnya. Tuhan, tolonglah mereka. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban perdagangan manusia dan kekerasan seksual tanpa ada yang membela mereka. Tolonglah mereka. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Berikan hikmat pada para pemimpin kami agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam menyejahterakan rakyat. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan negeri ini. Tuhan, tolonglah mereka. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang merayakan hari kelahiran-Mu pada hari ini. Kiranya sukacita Natal memenuhi hati mereka.
Kami berdoa juga untuk gerejamu. Pakai gerejamu sebagai terang di tengah kegelapan dan garam di tengah kehambaran. Supaya karya kasih Kristus dapat diwartakan melalui kesaksian hidup umatmu. Kepadamu ya Allah. Dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Kristus, Sang Damai, menghadirkan damai sejahtera bagi umatnya. Marilah kita bersama-sama mengalami sukacita Natal. Siarkanlah berita kelahiran Kristus, Sang Penebus kemanapun kita pergi. Dan bagikanlah juga sukacita dan sejahtera Natal itu bagi orang di sekitar kita. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Oh hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Metro TV